Halo semua, kembali kita akan membahas topik pada hari ini, yaitu mengenai konsep enkripsi. Nah, sebelum kita mulai mengenai konsep-konsep enkripsi, saya akan menjelaskan tentang terminologi yang kita akan gunakan dalam topik bahasan hari ini. Yang pertama adalah encryption. Encryption apa sih? Enkripsi adalah sebuah proses untuk coding ulang, jadi membuat suatu code, jadikan suatu code. Apa yang dibuat adalah sebuah message atau sebuah pesan, tentu saja yang memiliki arti, jadi tidak yang dari memiliki arti menjadi yang tidak memiliki arti, atau tidak dapat diketahui artinya. Itu enkripsi. Yang kedua adalah kriptografi. Apa sih kriptografi? Kriptografi adalah merupakan sebuah art atau sebuah seni, bisa juga sebagai ilmu pengetahuan yang dapat menyimpan pesan agar aman, secure, agar aman. Yang ketiga adalah cryptanalysis. Nah, cryptanalysis sama juga, berbuah art atau sebuah seni atau sebuah ilmu yang dapat mengembalikan lagi, breaking ciphertext. Jadi ciphertextnya bisa di-break, bisa dipecahkan. Itu namanya cryptanalysis. Yang selanjutnya adalah kriptologi. Nah, kriptologi itu adalah kriptografi yang di atas ini dan plus kriptoanalisis. Jadi kriptografi dan kriptoanalisis merupakan bagian dari kriptologi. Nah, selanjutnya adalah plain text. Itu yang seperti kita bisa lihat, ini adalah plain text atau clear text yang kita bisa lihat dan kita baca, kita dapat mengerti. Itu plain text. Jadi disebut dengan original from message. Jadi original pesannya, pesan originalnya. Kalau misalnya di convert, misalnya di conversion, misalnya ditulis dengan huruf besar, jadi seperti ini misalnya. Nah, selanjutnya adalah ciphertext. Tadi ada plain text, yang ini ada ciphertext. Ciphertext itu encrypted. Nah, jadi pesan yang sudah di-encrypted, yang udah diacak-acak, yang udah dijadikan pesan baru. Jadi misalnya by conversion written in lowercase seperti itu. Jadi beberapa terminologi yang perlu kita ketahui sebelum kita belajar tentang konsep enkripsi. Ini adalah basic kriptografi skema kriptografi yang sederhana. Bagaimana? Oke, pada gambar berikut kita bisa melihat bahwa ini adalah dari kriptografik dasarnya. Dasarnya adalah enkripsi, algoritma enkripsi itu biasanya digunakan untuk mengconvert atau mengubah plain text plain menjadi ciphertext. Jadi plain text jadi ciphertext. Jadi dari teks yang benar yang bisa dibaca menjadi teks yang sudah di-encrypt. Atau vice versa itu adalah atau lawannya. Atau dari ciphertext bisa jadi ke plain text. Plain text jadi ke ciphertext. Algoritma enkripsi ini biasanya sering disebut dengan key atau kunci. Seperti layaknya kayak relationship, hubungan antara plain text dan ciphertext. Tergantung dari kedua buah algoritma yang dipakai untuk menggunakan kunci. Nah, ini contohnya. Perhatikan di sini ada gambar. Misalnya kita memasukkan sebuah plain text, kemudian kita encrypt plus kuncinya, lalu berubah menjadi ciphertext. Demikian juga ciphertext
Kalau dibalikin namanya decrypt, kalau di lawannya decrypt. Dibalikan lagi di decrypt dengan cara decrypt itu kasih kunci lalu berubah lagi menjadi original plain text. Jadi kalau teksnya di sini tulisannya ABC, yang akhir juga sama adalah original teksnya juga sama ABC. Seperti itu. Oke, selanjutnya kunci memiliki algoritma kunci itu sama seperti ideologinya itu sama seperti kayak kunci pintu atau physical kunci pintu atau kunci yang biasa kita lihat sehari-hari. Nah, enkripsi algoritma itu secara standar. Tapi ini dibuat seperti layaknya pintu-pintu pada umumnya. Sedangkan kunci inilah yang disebut dengan inilah yang dibuat secara individualis. Jadi pintunya mungkin sama, tapi kuncinya pasti beda-beda. Atau bentuk dan modelnya pasti sama pintunya, tapi kuncinya pasti beda-beda. Sama seperti ini, jadi algoritma enkripsinya itu mungkin sama, tetapi kuncinya yang berbeda. Ini menyebabkan hasilnya juga berbeda. Ini sebagai contohnya, misalnya kita masukkan sebuah plain text, kemudian masukkan dalam algoritma enkripsi, ditambah dengan kunci, dikunci, nah jadi namanya ciphertext. Nah demikian juga ciphertext dimasukkan dalam aplikasi dekripsi dengan kunci yang sama, lalu keluarin jadi algoritma plain text. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi dari cryptosystem. Yang pertama adalah keyless. Ini merupakan keamanan yang kurang atau biasanya tidak menggunakan kunci, disebut dengan keyless. Yang kedua memang ada key-nya. Jadi yang pertama tanpa kunci, yang kedua memang dengan kunci. Nah, ini biasanya menggunakan simetrik. Kunci dengan simetrik, kunci simetrik, dan kunci yang asimetrik. Sebelum pertama ada simetrik, asimetrik. Nah, yang simetrik ini itu merupakan sebuah secara klasik atau secara umum. Yang kunci biasanya itu sama. Yang kedua, misalnya kita mau encrypt sama kita mau decrypt, kuncinya sama. Hanya satu kunci aja, one key. Jadi sangat mudah untuk mudah untuk digunakan satu dengan yang lainnya. Cuma ada satu ya. Nah, bagaimana dengan asimetrik? Asimetrik sistem itu bisa diketahui sebagai public key system. Nah, satu kunci untuk enkripsi, satu lagi tidak bisa digunakan untuk decrypt. Kalau yang simetrik bisa ya, encrypt sama decrypt kuncinya sama. Kalau asimetrik itu kuncinya beda. Enkripsi punya kunci yang beda, lalu dekripsi juga kunci yang beda. Jadi kuncinya tidak bisa digunakan satu sama lain. Oke, ini gambarannya antara asimetrik dan enkripsi dan asimetrik. Nah, kalau yang simetrik ini seperti ini, teman-teman. Jadi kunci sama, masukin ke enkripsi, bisa juga dimasukin ke dalam dekripsi. Sedangkan yang asimetrik itu kunci satu, itu disebut dengan enkripsi key, yang kunci yang satu lagi namanya dekripsi key. Jadi kalau ditukar itu nggak bisa. Jadi enkripsi untuk enkripsi, dekripsi untuk yang dekripsi. Nah, cryptanalysis di goal atau tujuan, salah satunya adalah yang pertama, kita bisa nge-break single message. Jadi kalau ada message, gimana itu tujuannya adalah kita bisa nge-breaknya dengan menggunakan cryptanalysis. Yang kedua, kita bisa melihat dari
pesan yang sudah di-encrypt. Oke, yang ketiga, infer knowledge. Jadi bisa mengetahui maksud apa dari encrypted message yang sudah dienkripsi. Kemudian kita bisa nge-break. Maksudnya kita dapat infer knowledge-nya, kemudian kita bisa dari yang dienkripsi itu, dari yang message yang sudah dienkripsi, lalu kita bisa nge-break-nya. Nah, sedangkan yang keempat, bisa nge-deduce kunci. Deduce itu menyimpulkan. Jadi bisa menyimpulkan kunci di masa yang akan datang. Jadi kalau kita bisa memprediksi gitu kuncinya apa, kita bisa lebih mudah untuk memecahkan masalahnya. Yang kelima adalah kita mencari kelemahan vulnerabilities dari algoritma encryption. Oke, selanjutnya adalah breakable encryption. Jadi enkripsi juga bisa breakable ya, bisa di break, secara theoretical ini mungkin aja kalau crypto system itu bisa di break. The device unbreakable crypto system. Jadi mungkin aja. Nah, practical crypto system biasanya atau seringkali breakable, bisa di breakable atau bisa di hack berdasarkan waktu dan computing power. Jadi kalau biasanya kita menemukan satu enkripsi, tentu saja makin lama kita bisa ketemu, oh kalau enkripsinya pakai cara tertentu, misalnya cara A, oh sekarang udah bisa dipecahin, artinya udah ketahuan gitu enkripsinya, artinya bisa di breakable, bisa di break gitu loh. Jadi pada objektifnya adalah memang membuat crypto system bisa di break gitu, walaupun sulit dan memang not worth, nggak layak juga gitu untuk nggak layak untuk buang-buang waktu untuk ngebuang itu doang. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Selanjutnya adalah breakable crypto encryption. Nah, misalnya kita menggunakan suatu matematika system, misalnya kita punya message atau punya teks dengan 25 karakter. Maka uppercase, yang istilahnya huruf besar semua, itu mempunyai kemungkinan, possibility, kira-kira sekitar 26 pangkat 25. Artinya 10 pangkat 35 lah kemungkinannya, kalau nggak kurang lebih kira-kiranya. Jadi dari antara segitu banyaknya, hanya satu aja yang benar. Oke, kedua kita menggunakan metode brute force approach, itu yang disebut dengan brute force. Jadi kita punya 10 million atau 10 pangkat 10 decryption per second, itu bisa sekitar 10 pangkat 35 bagi 10 pangkat 10, ya sekitar 10 pangkat 25 detik, untuk bisa memecahkan, nge-break segala kemungkinan dari code yang itu. Jadi kalau kamu punya 10 pangkat 25 detik, artinya kira-kira password itu sekitar 10 miliar tahun, billion years. Jadi jika kita menggunakan itu, nggak mungkin kita bisa memecahkan, bukan nggak mungkin, mungkin aja, tapi cukup lama. Dan buat apa cuma memecahkan hanya karakter aja, butuh waktu yang sekian lamanya. Oke.
Selanjutnya, ini beberapa contoh mengenai gimana kita menampilkan karakter dalam bentuk numerik. Misalnya contohnya kita punya A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu dalam huruf Inggris ya, English letters. Kita beri nomor misalnya dari 0, A0, B1, C2 terus sampai Z25. Jadi secara mathematical operational, jadi misalnya A ditambah 2 artinya C karena A 0. Kita butuh X. X ditambah 4 artinya dari X kan 1 Y, 2 Z, 3A, 4B. Jadi balik lagi ke nomor B. Itu misalnya representing yang pertama. Kalau kita punya, ini contohnya, kalau kode dengan tampilan 3013 misalnya, kita lihat perhatikan angka 3, itu adalah A0, B1, C2, D3. Berarti D. 3 itu adalah D. Kemudian 0 lagi, A, 13 adalah N. Nah, jadilah ketahuan kalau 3, 0, 13 adalah Dan. Nah, begitu juga misalnya kalau kita punya X, kita tambahkan dengan 4, maka ini lompatnya jadi 1, 2, 3, 4 ya. Y, Y ke Z, Z ke A, kemudian A ke B. 4 kali lompat. Hasilnya adalah B. Nah, ada beberapa tipe-tipe dalam ciphers. Yang pertama adalah substitusi ciphers. Jadi, substitusi cipher itu biasanya satu karakter itu bisa diganti dengan karakter yang lain. Contohnya, misalnya kita punya A jadi D, nah, B jadi E, seperti itu. Jadi kalau setiap kali kita tulis misalnya ciphers, misalnya, nah karena kita punya dua karakter, jadi kita harus punya dua karakter seperti ini. Misalnya A jadi B, B jadi C, C jadi D. Kalau kita mau tulis kata cipher, CIPR jadi C jadi D. Nah, I itu jadi J. Seperti itu ya. Tinggal ikutin listnya aja. List dari gambarnya. Itulah yang disebut dengan substitution cipher. Bagaimana kalau product cipher? Product cipher itu adalah possibility, kemungkinan untuk menggabungkan dua atau lebih ciphers. Jadi plain text itu bisa melalui iterasi yang sama dalam suatu algoritma diputar dengan algoritma yang berbeda. Yang sama ya, bukan yang berbeda, yang sama. Ini contohnya. Yang tadi itu. Nah, selanjutnya adalah kita mau belajar tentang Caesar cipher. Caesar cipher itu adalah hampir sama seperti yang tadi, yang substitution. Dia biasanya setiap letter, jadi setiap plain text itu mengganti dengan third letter. Jadi misalnya A jadi D. Jadi terusnya A kan lompat 3 nih. Jadi A ke B ke C ke D. B itu jadi E. Z berubah lagi seperti itu. Jadi pada dasarnya Caesar cipher itu adalah substitusi cipher. Oke, selanjutnya adalah substitusi. Gimana caranya mengetek substitution cipher? Satu, yang pertama dengan menggunakan exhaustive search, pencarian exhaustive. Jika kunci dari space itu cukup kecil, jadi punya possibility-nya itu sekitar 26 possibility key. Nah, kalau statistical approach,
kita bisa mengcompare beberapa ciphertext gram atau Unigram ke model untuk Inggris, dalam bahasa Inggris ya. Bisa menampilkan tentang frekuensi atau secara single karakter yang seringkali ditulis. Misalnya kalau itu ya, misalnya huruf E itu biasanya sekitar muncul 13%. Sedangkan huruf H itu sekitar 13%. Jadi secara substitusi cipher itu transfer E menjadi H. Itu dengan possibility, kemungkinan. Jadi dengan harapan dengan itu yang sama, yaitu gimana cara mengetek substitusi cipher. Oke, selanjutnya tentang Vigenère. Nah, Vigenère cipher itu apa sih? Vigenère cipher itu bukannya cipher atau scissor cipher atau substitution, tapi Vigenère itu menggunakan keyword dari kalimat-kalimat atau dari conjunction atau gabungan-gabungan dengan menggunakan lookup table. Nah, table itu bisa dinamakan adalah Vigenère tableau. Itu untuk sebuah pesan. Contohnya, ini contohnya. Big secret, misalnya kita punya plain text, pesannya namanya big secret. Kemudian kita punya lock, di lock gitu kan. Kemudian big secret itu di extend, di substitusi berdasarkan match length-nya. Gitu. Nah, ada contohnya nggak ada? Vigenère cipher. Itu ya. Jadi misalnya big secret berubah menjadi yang ini. LOC KLOCK L. Kayak gitu. Jadi plain text itu berasosiasi dengan kunci letter yang menggunakan lookup table-nya. Nah, dengan lock ini jadi dapat, misalnya contohnya dengan MWICPA seperti ini. Itu bisa diinikan. Bisa berubah ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Misalnya kita mau buat tadi konteksnya adalah big lock, big secret ya, secret. Misalnya gitu ya. Kemudian kita mau, jadi misalnya lock sini L O gitu. Nah, ini kan kosong nih. Itu misalnya ini lock lagi gitu kan. Gitu kan. Lock O gitu. Seperti itu. Maka perhatikan tabel ini. Nah, B sama L. Jadi kita ini ada B. Kemudian tarik L di sini. Ini B sama L di sini. Dapat M. Jadi di sini ada M. Itu ya. Kemudian I sama O. O berarti sini lah. Nih. I, O.
sama C. G sama C. Nah, ini dapatnya. I ya. Nah, I. Pasti kosongin. S kemudian itu ada di sini. Oke, seperti itu. Teman-teman bisa dapatkan plain text ini ada di internet, bisa ketikkan langsung ke Pictionary table. Jadi MWI ya, sama nggak ya? Oke, kita kembali ke sini. Ternyata big secret itu sama ya. Kalau kita perhatikan tulisannya MWI, gitu kan, sama. Oke, selanjutnya teman-teman bisa lebih dalam lagi tentang Pictionary Cipher. Itu di Wikipedia juga ada, silahkan dibaca detail-detailnya. Tapi kurang lebih untuk mengetahui pada dasarnya aja. Nah, begitulah Pictionary Cipher. Oke, selanjutnya kita belajar tentang OneTemplate itu biasanya diumumkan atau diketahui lebih quick, lebih gampang ditembus gitu daripada Pictionary Cipher. Di Pictionary Cipher lebih sulit lah daripada OneTemplate. Makanya OneTemplate dikatakan lebih weak. Nah, ini tapi menggunakan short key. Seperti contohnya tadi, kita gunakan lock juga. OneTemplate itu variannya dari Pictionary Cipher. Jadi Pictionary Cipher punya varian, punya bentuk-bentuk lain. Nah, itu namanya OneTemplate. Implementasinya ini kita bisa keduanya bisa menggunakan sender dan receiver yang identical path, tapi tidak repeating karakter yang boleh bersama. Jadi jika sender itu menginginkan mengcode 3000 karakter, jadi dia itu punya namanya 6 halaman dari path. Jadi ketika udah sampai kita dapat kodenya, lalu receiver juga sama harus punya 6 dari kode message itu untuk mengembalikannya. Kemudian path-nya di-destroy atau dihancurkan. OneTemplate ini punya keuntungan dan ketidakuntungan ya. Dan kerugian dari OneTemplate. Keuntungannya adalah ini itu lebih random, tapi selalu berubah. Nah, kerugiannya adalah memang cukup sinkronis yang cukup sempurna, tapi itu yang membutuhkan, tapi lalu dibutuhkan antara sender dan receiver. Antara pengirim dan penerima itu memang membutuhkan hal yang sama, karena untuk menerima ya, makanya dibutuhkan sinkronisasi yang sempurna. Jangan sampai sinkronisasi juga kena hack juga gitu loh. Jadi tetap ketahuan. Single corrupted itu bisa langsung ngebuang sinkronisasi. Jadi kita membutuhkan distribusi atau kunci path-nya itu secara aman. Kalau nggak aman, ya nggak bisa juga. Jadi tetap ketahuan, karena itu utamanya path-nya. Nah, secara statistik, frequently harus didistribusi semuanya, semua kuncinya. Jadi agar bisa mudah kita untuk penerima itu nggak
untuk nge-break dari receiver. Oke, selanjutnya adalah menggunakan namanya Vernam Cipher. Vernam Cipher itu varian lagi dari one time pad. Jadi one time pad itu varian dari Vigenere. Variannya adalah, dan bedanya adalah Vigenere keywordnya yang jelas. Kalau one time pad keywordnya nggak jelas. Jadi ketika sender kasih tahu, oh keywordnya ini apa log gitu misalnya, lalu dikasih ke itunya, ke receiver yang terima, oh dengan log dia bisa buka, lalu dia di destroy. Jadi password selanjutnya tidak bisa pakai log one time pad. Nah, varian selanjutnya adalah namanya Vernam Cipher. Vernam Cipher itu menggunakan long series of random numbers. Jadi ada random numbers-nya. Jadi cuma tahu sender aja sama receiver yang bisa tahu seri dari numbers-nya. Nah, enkripsi algoritma ini menggunakan text random number atau menggunakan XOR. Jadi the next plain text itu berpengaruh dengan teks sebelumnya. Random number itu misalnya, karena random number jadi nggak bisa diprediksi ya, nggak ketahuan atau tidak bisa berulang juga gitu. Jadi nggak akan mungkin tahu segampang itu tanpa teksnya, karakternya bisa berubah dan bisa berbeda. Nah, Vernam Cipher itu secara theoretically itu unbreakable atau tidak bisa di break atau dipecahkan. Cukup ini ya unik ya, karena nomornya segala macam itu adalah nomor yang random. Selanjutnya adalah ada book cipher. Nah, apa sih book cipher itu? Book cipher itu adalah varian yang lain dari one time pad. Jadi selain Vernam, ada juga namanya book cipher. Kalau book cipher itu kita menggunakan buku sebagai kuncinya. Bisa menggunakan kata-kata music, newspaper, notebook, atau phone book, poem, misalnya seperti itu. Jadi gunakan kata-kata itu untuk sebagai kuncinya. Tapi sama seperti one time pad, jadi kita menggunakan kunci yang sesuai dengan buku aja misalnya. Ini contohnya, kita guna kalimat seperti ini. Meet agent 1133 tonight at 10 o'clock near Point Neuf misalnya. Kemudian kuncinya hanya dikasih tahu sama orang yang terima, dia cuma tulis gini, A Tale of Two Cities by Charles Dickens. Gitu, jadi langsung orang itu sudah tahu gitu. Di encrypt berubah menjadi it was the best of time, it was the worst of times. Kayak begitu. Nah, ini jadi kuncinya. Kuncinya ini, tapi tidak langsung dikasih tahu ininya, cuma dikasih tahu judul dari siapa. Orang udah tahu. Kelemahannya, the writer object itu biasanya kuncinya itu gampang diprediksi secara statistikal. Jadi orang lain yang mau ngehack itu gampang bisa dapetin aksesnya kalau dia tahu bukunya. Oke, selanjutnya adalah columnar transposition. Nah, columnar transposition ini merupakan salah satu dari cipher juga yang mentranspose, mengubah secara kolom. Nah, algoritma ini misalnya mengatur teks plain text itu.
Jadi mentranspose mengganti secara berdasarkan kolom itu. Makanya disebut dengan columnar transposition. Ini ada contohnya. Misalnya kita punya plain text secret. Kemudian secret itu dibagi menjadi 2 kolom. Kolom pertama adalah SR. Kemudian ada EE dan CT. Jadi S ini sama R, kemudian E sama E, C sama T. Nah, ciphertext-nya itu jadi seperti ini. Nah, kuncinya dari columnar transposition ini adalah di number of two columns. Jadi kalau dibagi 2, jadi 2 kolom, jadi SR, EE, sama CT. Contoh di atas adalah kuncinya adalah 2. Karena di arrange bisa berdasarkan menjadi 2 kolom. Jadi kan ini kolom pertama, di kolom kedua. Ini jadi S, R, benar ya. Kemudian EE, kemudian jadi CT. Seperti itu ya. S sama R ya. S, lompat 2, E. Kemudian E, lompat 2, E. Kemudian C, lompat 2, T. Seperti itu. Lalu digabungin aja jadi SR, EE, CT. SR, EE, CT. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya relevance. Relevance transposition. Jadi, relevance transposition itu sama seperti kolomnar, tapi ini ditranspose berdasarkan row. Ciphertext itu bisa menghasilkan reading result juga dengan menggunakan kolom sebagai sekuensi. Contohnya, karena rel ini adalah row ya. Kita bagi berdasarkan 2 row. Jadi, tadi kan 2 kolom. Sekarang kita bagi menjadi 2 row. Tetap sama ya. Quickie-nya 2. Misalnya kuncinya 2. Nah, jadi kalau kita punya The Big Bang Theory ini, kita bagi 2 aja. Jadi, The Big Bang. Nah, artinya kita punya berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. NG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 The Big Ba. Kemudian kolom kedua adalah NG teori. Seperti itu. Nah, kalau udah punya 2 seperti ini, 2 row, kalau dibagi 2 row, dibagi 2, kemudian ciphertext-nya dapat adalah T, N, H, Q, artinya gini, T sama N, kemudian H sama G, E sama T, seperti itu. Lalu dapatlah ciphertext seperti ini. Itu ya. Oke, selanjutnya attacking transposition cipher. Attacking transposition cipher itu menggunakan n-gram karakter string dari, contohnya misalnya kita menggunakan 2 gram, diagram 2 di diagram, bukan 3 gram, kalau di gram artinya 2. Nah, 3 gram ada 3, ada 4 gram seperti itu. Jadi kalau misalnya contohnya 2, yang di gram ada 2, kita misalnya AA, selanjutnya adalah AB, kemudian AC, Z.
Sudah AZ, mulai lagi dari B, A. B, B. Sampai B, Z. Terus semuanya sampai akhirnya adalah ZZ. Begitu dengan trigram. Kalau tri ada 3 ya, tadinya cuma A sama A saja, sekarang A, A, A. Nanti terus jadi A, A, B. Kemudian A, A, C. Dan terakhirnya adalah Z, Z, Z. Begitu dengan 4 grams. Ini A-nya ada 4. Gitu ya. Oke. Ini prosedur. Jadi, jika 1 gram frekuensi dalam ciphertext itu match-nya 1 gram frekuensi dalam normal English. Jadi, sewaktu ciphertext itu kemungkinan untuk membuat suatu transposisi hyper, karena satu untuk buat satu. Mengapa? Karena cipher itu biasanya only bisa di rearrange dan text letternya. Jadi tidak dapat di-replace dengan letter yang atau substitusi yang lain. Jadi untuk nge-break-nya, n-gram ciphertext itu secara frekuensi yang tinggi. Itu bisa ketahui. Contohnya misalnya kalau n-nya 2. Nah, ciphertext itu split jadi 2 kolom. Kemudian pakai pattern, lalu keluarlah n-gram untuk bisa mengatur itu semua. Jadi secara solusinya nggak ada solusi ya, nggak ketemu solusinya. Jadi the next highest secara umum itu frekuensi dalam n-gram itu digunakan lalu diulangi lagi. Jadi no solution found juga untuk semua kombinasi dan dari n letter. Dari dimulai startnya. Oke, selanjutnya adalah produk ciphers. Jadi produk ciphers itu bisa diketahui, biasa kita tahu dengan nama combination ciphers. Kenapa sih? Karena ciphers itu merupakan kombinasi dari substitusi dan transposisi. Yang kedua, bisa juga pakai multiple iteration. Encryption mode atau dua-duanya bisa jadi. Jadi contoh dari produk cipher algoritma itu enkripsi message, pesan yang udah enkripsi, pesan yang enkripsi itu bisa disubstitusi cipher dengan kunci 1. Nah, bisa juga setiap punya step 1 dengan transposisi cipher. Transposisi. Enkripsi result itu langkah kedua itu menggunakan substitusi. Dengan kunci 2. Lalu kita mengulangi lagi. Encrypt lagi dengan substitusi cipher dengan kunci 1. Lalu selanjutnya adalah pakai transposisi. Ketiga pakai substitusi yang kunci 2. Jadi ulangi itu terus. Jadi ini ada catatan. Ini sebenarnya purely aslinya desain yang nggak baik. Untuk produk cipher biasanya lebih panjang daripada ini. Bukan hanya 3 bolak-balik ini aja, tapi biasanya lebih panjang. Jadi produk cipher itu bisa gabungan ya. Nah, ini ada namanya criteria for good. Kriteria good ciphers itu dibuat oleh Shan's Kriteria tahun 1945. Ini membutuhkan derajat dari labor amount of determined amount of labor. Jadi kriteria itu bisa juga membuat kunci dari enkripsi algoritma. Harusnya sih kompleksitinya cukup oke, cukup bagus. Nah, implementasi itu sebaiknya simple. Sehingga propagation error-nya, jadi error-errornya itu bisa dilimitin, bisa dibatasi.
Begitu dengan size, ukuran, nama, kapasitas atau storage-nya ya. Harusnya juga tetap dibatasi. Itu untuk kriteria yang dikatakan good cipher. Jadi good cipher harus cukup storage-nya, error-nya cukup bisa diperkecil juga, lalu dikurangin, dilimitin. Implementasi juga simple, seperti itu yang dikatakan dengan good cipher. Kuncinya juga cukup kompleks gitu, jadi gampang dicontek-contek, seperti itu ya. Commercial ciphers itu cukup bisa dikatakan dalam sebuah encryption system source mathematics. Jadi intinya hanya atau bisa atau tidak bisa di-broken atau dipecahkan. Yang kedua adalah dikatakan good cipher itu bisa juga memiliki verify oleh expert analysis. Dari expert analysis menentukan kalau good cipher itu bagus. Yang ketiga, has stood the test of time. Lama. Jadi ketika punya satu algoritma dan algoritma itu baru dipecahkan atau bisa di-break cukup lama, baru dikatakan it's a good, baik ciphernya. Jadi bisa long term. Jadi memang nggak semuanya digaransi nggak akan dibobol, tapi pasti waktunya lama untuk bisa dibobol, ya bagus nanti. Jadi beberapa contoh algoritma enkripsi ini yang cukup komersial, itu salah satunya adalah DES atau Data Encryption Standard, RSA itu Reverse Shamir-Adleman. Yang ketiga adalah AES, panjangnya adalah Advanced Encryption Standard. Itu biasanya yang cukup populer. Oke, selanjutnya ada Symmetric Crypto System. Nah, Symmetric Crypto System itu biasa dikenal sebagai namanya Secret Key Encryption. Nah, kunci yang sama bisa digunakan untuk mengencrypt atau mendecrypt sebuah pesan. Nah, kunci ini biasanya dikatakan sebagai secret key atau private key. Jadi hanya pengirim aja dan penerima yang tahu kuncinya apa. Di luar itu nggak tahu. Untuk menerima keamanan, kunci biasanya dikirim itu secure channel atau in person, langsung ketemu orangnya langsung, atau melalui network yang udah di-encrypted. Jadi selama remain secret, jadi selama masih ada rahasia yang ada, selalu bisa autentikasi, bisa diberikan autentikasinya. Jadi meyakinkan aja kalau memang ini sender yang benar atau ini memang yang benar-benar kita bisa buka pesan kita. Terus untuk simetrik, biasanya masalahnya itu dari symmetric crypto system, masalahnya bagaimana kita memastikan kalau keamanan dalam channel itu adalah kunci yang benar transmitted. Kadang-kadang kuncinya aja pun bisa dihack. Itu permasalahan pertama. Kita nggak tahu, biarpun kita terima kuncinya, benar nggak nih kuncinya gitu? Apakah asli nggak? Gitu. Selanjutnya adalah
efficient key distribution, infrastruktur yang baik ya untuk yang butuhkan itu. Bisa juga secret key dibutuhkan untuk masing-masing communication yang dapat ya. Contohnya for n communicating, jadi contohnya misalnya ada communicating jumlahnya ada n user, jadi kita butuh n kali n-1 bagi 2, itu banyak kuncinya, cukup banyak ya, hampir setengahnya, dikali dulu baru dibagi 2 key-nya, banyak sekali loh. Jadi kalau kita punya 2 doang, 2 dikali 2 kurang 1. Kalau punya 3 misalnya, 3 dikali 3 kurang 1, 2, berarti ada 6. 6 bagi 2, 3. 3 punya 3 key juga. Kalau 4 dikali, kurung buka 4 kurang 1, 4 kali 3 adalah 12. 12 bagi 2, 6 jadinya. Jadi kalau 3 kuncinya, kalau 4, naik deh. Jadi semakin communicating usernya itu semakin banyak, maka kuncinya juga akan semakin banyak lagi, lebih banyak. Selanjutnya adalah ada enkripsi asymmetric crypto system. Asymmetric crypto system itu bisa diketahui sebagai public key. Tadi kalau yang symmetric adalah private, yang asymmetric itu yang public key. Itu kita kenal sebagai PKE atau PKE. Bedanya adalah ketika kita mengencrypt pesan atau decrypt pesan, enkripsi kunci dari enkripsi itu disebut dengan public key. Tapi kunci dari dekripsi, itu yang private. PKE system itu mengeliminasi dengan semantic key system. Jadi key secara distribusi itu lebih mudah dengan menggunakan PKE-nya, yang public key enkripsi. Oke, yang terakhir adalah semantic key distribution. Key distribution yang kita tahu ini atau sistem ini itu diterima. Jadi receiver itu membuat kunci public key. Dan secara associate di decrypt menjadikan jadi private key. Ingat ya, kalau dua kunci ini tentu saja beda, nggak sama, bukan berarti kunci yang public key sama dengan kunci yang private key. Receiver juga mendistribusi public key itu ke anyone, ke siapa aja yang mau mengirim enkripsi message kepada dia. Jadi yang terima itu yang kasih kuncinya dulu. Jadi nggak perlu send public key lagi ke over secure channel. Jadi karena apa? Karena the private key-nya itu can decode the message. Jadi secara otomatis private key yang dikasih itu langsung bisa ngedecode message-nya. Sender itu mengencrypt message menggunakan public key dan mengirimnya ke penerima. Tapi hanya penerima saja yang bisa ngedecode message. Karena dia yang punya private key. Seperti itu. Jadi memang key distribution-nya harus pastikan secure ya, cukup aman. Begini untuk transaksi dalam internet. Cara bekerjanya seperti ini. Jadi kita punya tapi private key-nya juga dikirim. Dan private key-nya secara otomatis bisa langsung membuka message yang dikirim dari yang tadi. Oke, topik bahasan kita sampai sini dulu untuk dasar atau konsep tentang
enkripsi.